Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk terus melanjutkan setiap pekerjaan dan pelayanan kita hari ini. Tentu sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan keterbatasan, kita butuh kekuatan hikmat dari Tuhan agar kita boleh dikuatkan untuk menjalani kehidupan dan kerja kita. Karena itu, mari kita merenungkan bagian firman ini, dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami hari ini. Ajar setiap kami untuk bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan bagian firman Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk mengerti, memahami, dan mampu untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan terambil dari Yosua pasal 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan untuk kita. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, di jalan yang diperintahkan oleh Tuhan, bukanlah hal yang gampang bagi kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Dan di dalam perintah Tuhan, ketika kita berjalan di jalannya, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang menurut keinginan kita, tetapi tentu saja menurut keinginan Tuhan. Karena ketika kita menuruti keinginan Tuhan atau jalan yang ditunjukkan atau diperintahkan oleh Tuhan, maka kita akan berhasil atau beruntung. Dalam pembacaan firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, pada bagian ini adalah sebuah perintah Tuhan bagi Yosua yang menggantikan Musa, karena Musa sudah tua ya. Bahkan dalam firman Tuhan di sini di ayatnya yang pertama, Musa sudah meninggal, sudah mati. Artinya untuk meneruskan kepemimpinan bagi bangsa Israel, maka Yosua inilah yang harus dipersiapkan untuk memimpin bangsa Israel masuk di tanah Kanaan yang Tuhan tunjukkan bagi mereka. Nah, sesungguhnya Yosua ini adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Tetapi ada nasihat, ada penguatan yang dari Tuhan agar Yosua tetap kuat, tetap teguh hati dengan sungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan kepemimpinannya bagi bangsa Israel. Bertindak hati-hati dengan
kekuatan iman percaya kepada Tuhan melalui perintah Allah, sehingga di dalam perjalanan mereka akan berhasil dan sampai pada tujuan yang diinginkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu bagi Yosua ada dalam keraguan-raguan, ada dalam ketakutan, karena ia percaya bahwa ketika ia menghadapi negeri Kanaan yang mereka tuju, ada banyak orang-orang yang memang harus mereka hadapi di sana, yang mereka tinggal lama di tempat itu, dan ketika bangsa Israel ini harus merebut tanah Kanaan dengan penuh perjuangan di dalam hidup mereka. Itulah ya secara manusia Yosua penuh dengan ketakutan, tetapi dalam bacaan firman Tuhan ini ada nasihat, ada penguatan yang meneguhkan hati Yosua untuk tetap bersedia dengan bertindak hati-hati untuk merebut tanah Kanaan bersama dengan bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu menjalani kehidupan di dalam petunjuk-petunjuk Tuhan bagi bangsa Israel, kalau kita belajar dari perjalanan kehidupan mereka di padang gurun, kenapa mereka banyak yang meninggal di perjalanan, banyak yang mati diserang musuh dan lain sebagainya, karena mereka tidak mampu menahan kesabaran mereka. Mereka tidak lagi menaati perintah dan petunjuk Tuhan, sehingga banyak orang Israel yang mati di perjalanan karena serangan musuh mereka. Karena hanya ada dua pilihan ketika mereka harus berjalan di perjalanan yang begitu panjang di padang gurun, yaitu hidup dan mati. Artinya, kalau bergantung penuh pada petunjuk dan perintah Allah, maka mereka akan hidup. Tetapi kalau mereka mau berjalan di jalannya mereka sendiri, melakukan hal-hal yang mereka ingini, maka pasti ketika bangsa lain mau menghancurkan mereka, maka Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidupnya. Sehingga dalam firman ini sungguh Allah memberikan penguatan agar mereka bertindak hati-hati, menjadikan perintah Tuhan sebagai pedoman petunjuk di dalam perjalanan untuk merebut tanah Kanaan. Karena orang-orang yang ada di tanah Kanaan adalah orang-orang yang juga sangat kuat secara fisik. Tetapi kekuatan secara fisik mereka yakin dan percaya bahwa bangsa Israel ketika mereka berjalan di dalam perintah Tuhan, maka pasti ada kemenangan di dalam hidup mereka. Sehingga dalam ayatnya yang ke-9 di sini dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Penyertaan Tuhan selalu ada bagi Yosua dan bangsa Israel. Karena merebut tanah Kanaan bukanlah keinginan orang-orang Israel saja yang dari Mesir ke tanah Kanaan, tetapi ini adalah sebuah perintah Tuhan untuk mereka kembali ke tanah perjanjian Tuhan sendiri. Karena itu, saudaraku yang kekasih, kehidupan bergantung penuh pada Tuhan tidak ada yang perlu diragukan. Kehidupan bergantung penuh pada petunjuk Tuhan atau perintah nasihat firman Tuhan, maka pasti akan ada perlindungan penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan, pasti ada sukacita karena Tuhan selalu ada di dalam pihak bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini mau meneguhkan kita, mau memberikan semangat yang baru juga bagi kita ketika kita meninggalkan kehidupan yang lama dan bersedia menjadi anak Tuhan. Dan ketika kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita harus berjalan di dalam perintah Allah. Karena ketika kita berjalan di dalam perintah Allah,
maka pasti perjuangan hidup kita, tujuan hidup kita akan berhasil sesuai kehendak Tuhan. Karena Tuhan menyertai. Tetapi kalau kita menjadi anak Tuhan lalu kita tidak bergantung penuh pada perintah dan nasihat Tuhan, maka pasti kita akan kalah dari serangan-serangan yang kita hadapi. Baik permasalahan, pergumulan, tantangan kehidupan yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada hari ini di dalam perenungan firman Tuhan untuk kita, mengingatkan kita, meneguhkan hati kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan perintahkan bagi kita. Sehingga apapun yang menjadi beban, pergumulan, tantangan kehidupan, pasti kita akan mampu lewati. Karena ada janji Tuhan di sini. Allah, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun saya dan saudara pergi, menjalani kehidupan dan pekerjaan kita di dalam dunia ini, kalau kita mendasarkan diri kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, maka hidup ini pasti akan berhasil dan mendapatkan kenyamanan, damai, sejahtera Allah. Nah, karena itu, biarlah firman ini akan selalu menguatkan kita dan menjalani kehidupan ini dengan berbagai tantangan yang kita hadapi. Dan sekali lagi, peristiwa beberapa hari ini sampai pada saat ini juga kita masih diserang oleh hama belalang, yaitu sawah yang juga padi belum bisa dipanen. Ya, tentu ini adalah sebuah tantangan besar yang membuat kita bergumul, tetapi sesungguhnya mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita minta petunjuk dari Tuhan untuk menguatkan kita, memotivasi kita dengan nasihat firman-Nya, agar segala keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan tentang keadaan yang kita alami akan semakin sedikit menjauh dari kehidupan kita. Dan biarlah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan selalu ada di dalam hati kita, dan kita mendapatkan sukacita, damai, sejahtera Allah. Tuhan kiranya menolong, memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami renungkan, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk tunduk dan taat pada perintah-Mu. Ketika kami berjalan di jalan Tuhan, pasti kami mencapai tujuan yang benar ketika kami mau dituntun oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada, dalam beban pergumulan tantangan kehidupan. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan penguatan, memberikan kesehatan, berkat yang secukupnya. Biarlah mereka menikmati sukacita, damai, sejahtera Allah. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat, sumber kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi menjelang siang dan shalom untuk kita.